Let's talk about the air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Udara atau angin ini elemen yang bisa dibilang mungkin paling tidak konsisten. Karena kita tahu kita nggak bisa melihat udara, kita nggak bisa mencium baunya udara, gitu ya. Kalau misalnya kita mencium bau hujan, itu sebenarnya adalah bau air bercampur tanah yang dibawa oleh angin. Kalau kita mencium bau-bau lain, ya itu semua dibawa oleh angin. Tapi anginnya sendiri, udaranya sendiri tidak memiliki bau. Tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba. Kita cuma bisa merasakan kehadirannya pada saat dia datang dalam bentuk angin gitu. Bahkan kalau bentuknya udara yang kita hirup, kita nggak even bisa ngerasain. Nah, sama seperti angin, ketiga sign ini Gemini, Libra, sama Aquarius itu biasanya yang bikin orang paling stres. Karena mereka identik dengan ghosting. Terutama Gemini. Nah, persamaan lainnya ketiga air signs ini adalah mereka itu berhubungan dengan akal, intelektualitas, rasionalitas. Karena mereka itu berhubungan dengan mental activity. Kemudian mereka juga berhubungan dengan relationship, bagaimana cara berinteraksi berhubungan dengan orang lain di skala yang berbeda-beda. Dan air signs ini juga berhubungan dengan komunikasi dan informasi. Ya, angin membawa pesan, angin memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Nah, Gemini adalah angin yang sifatnya mutable. Dia akhir dari musim semi menuju ke musim panas. Dia seperti angin sepoi-sepoi gitu ya. Kayak udah mau musim panas tapi belum panas, masih adem, masih enak gitu. Nah, Gemini itu adalah air signs yang berhubungan dengan pergerakan yang cepat. Cepat dalam arti pindahnya tuh ya angin yang sepoi-sepoi lagi berhembus gitu. Kita mungkin cuma ngerasain 2 detik and then that's it. Tahu-tahu tapi nanti 5 menit lagi, ada lagi. Tahu-tahu sejam lagi baru ada lagi. Atau mungkin besok baru ada lagi. Jadi sangat amat inconsistent and sebenarnya quite unreliable. Biasanya air signs ini akan membuat earth signs stres. Nah, Gemini ini berhubungan dengan mental activity yang paling cepat dalam arti mereka itu sangat amat seperti ada bola pingpong di kepala mereka yang bikin mereka shift fokus itu terlalu cepat gitu. Makanya mereka juga identik dengan kata kunci bosenan. Kalau Gemini ghosting kalian, berarti secara mental mereka menemukan tidak ada connection. Berarti mungkin dari level ngobrolnya aja sudah nggak menarik. Karena buat Gemini yang paling penting adalah conversationnya harus menarik. Mereka kalau ditanya, kalau bisa nanya balik, jadi conversationnya itu tidak mati. Kalau mati, that's it gitu. Karena Gemini itu juga ke orang lain kayak gitu. Mereka suka banget bertanya dan mereka suka banget belajar hal-hal yang random supaya ada bahan pembicaraan dengan orang baru. Mereka cuman kayak pengen tahu aja gitu cara orang berpikir itu gimana sih on the surface. Nanti kalau udah klik kayak oh udah tahu gini, oh ya udah I'm gonna try another topic gitu. Jadi memang sulit nih kalau punya pasangan yang Gemini, you can never guess what's in their mind. Nah, kalau Libra, Libra adalah air signs yang sudah berhubungan dengan relationship, one-on-one relationship gitu ya. Jadi nggak cuman romantic, nggak cuman marriage, nggak cuman committed relationship, tapi can be friendship, whatever it is. Karena Libra itu kita tahu simbolnya timbangan, dia itu one on one literally, dan kalau bisa hubungannya itu buat dia balance dalam arti kalau kamu suka act of service, dia akan memberikan hal yang sama. Kalau kamu suka misalnya traktir, dia akan berusaha balancing dengan traktir juga. Ketika dia mulai memberi, tapi dia merasa yang dia dapat tidak seimbang, that's when you lost a Libra. Nah, yang paling penting lagi sebenarnya sama seperti Gemini, percakapannya itu mutual atau enggak. Jadi kalau Gemini itu lebih kayak does it spark something in me? Kalau Libra itu lebih kayak will he or she reply? Sama panjang nggak reply-nya dengan yang gue ini? Dia hari ini cerita nggak? Gue hari ini cerita kok dia nggak bales cerita sih? Gitu dia cuma dengan